Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah kajian Ba'da Subuh Masjid Al-Fauzin yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya sehingga kita di pagi hari ini masih bisa menjalankan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut dengan bermudzakarah. Mudah-mudahan kita niatkan ini menjadi ladang amal kita dan catatan Allah sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari umat Rasulullah yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di subuh kali ini ya, itu ada kaitan dengan judul film ya yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Ipar adalah maut ya. Itu kan sempat viral dulunya di media sosial ya. Ipar adalah maut sampai kemudian difilmkan dan orang kemudian setelah tahu film itu baru sadar ya, bahwa ternyata ada ketentuan dalam syariat yang selama ini kita anggap normal, kita normalisasi sesuatu yang sebetulnya terlarang dalam syariat. Nah, orang baru tahu setelah ada film itu, padahal sebetulnya ini sudah ada ketentuan dari zaman dulu semenjak Rasulullah SAW mengatakan al-habbu al-mautu, ipar adalah maut. Sekarang jadi judul film baru orang tahu ya. Ternyata memang ada ketentuan-ketentuan terkait mahram, ada aturan syariat dalam keluarga kita, dalam satu rumah mungkin ya ada beberapa orang yang tinggal serumah, padahal mungkin itu bukan mahram kita ya, walaupun mungkin itu bagian dari keluarga kita, karena tidak semua keluarga itu adalah mahram kita. Nah, kita harus tahu Pak, siapa saja mahram kita ya, sehingga kita nanti bisa menyikapi hukumnya, karena nanti ada hukum-hukum terkait mahram, misalnya masalah aurat ya, aurat apa saja yang boleh terlihat bagi mahram dan non mahram. Kemudian masalah misalnya bersentuhan tangan ya, masalah kemudian berduaan berkhulwat, masalah kemudian misalnya boncengan motor ya berduaan ya dalam perjalanan jauh misalnya. Nah, itu ada hal-hal terkait dengan mahram yang harus kita pahami, dan kadang-kadang ini ya dilupakan begitu saja, diabaikan, padahal itu terjadi sehari-hari dalam keluarga kita. Orang ternyata ada filmnya itu sekarang, itu ternyata ada kasus itu kan, di film itu kan berdasarkan kisah nyata ya, kisah nyata ada perselingkuhan antara suami dengan adiknya sendiri ya. Jadi si laki-laki ini selingkuh sama adik iparnya ya. Dan mungkin ini terjadi di banyak keluarga ya, banyak kasus seperti ini. Nah, karena memang sesuatu yang dinormalisasi, padahal ini tidak normal dalam syariat. Memang seharusnya sama ipar itu ya bukan mahram gitu. Ada aturan-aturan khusus yang kadang-kadang kita mengabaikan itu. Jemaah Allah, maka insya Allah kita akan bahas siapa saja mahram kita, apa batasan-batasannya supaya kita bisa dibahas. Karena aturan Islam itu memang kebanyakan sifatnya preventif ya, mencegah. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Islam sudah mengatur di awal supaya tidak terjadi gitu. Makanya kan larangan berbuat zina itu bukan janganlah berzina, tapi apa? Janganlah mendekati zina, wala taqrabuz zina. Jadi mendekati saja nggak boleh. Artinya melakukan hal-hal yang bisa terjerumus pada perbuatan zina. Kenapa? Karena kita itu kan lemah manusia itu ya. Sekuat-kuatnya iman seseorang, kadang-kadang si imannya nggak kuat ya. Jadi manusia itu ya punya keterbatasan dalam kelemahan dalam masalah ujian. Sesoleh-solehnya orang dia ketika diuji
setiap hari dengan hal yang terkait dengan syahwat, bisa jadi terjerumus juga. Makanya Islam memberikan aturan yang sifatnya preventif, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Maka perintah atau larangan berzina itu bukan larangan berzinanya, bahkan larangan mendekati zinanya. Makanya tidak boleh melihat wajah non mahram tanpa ada kebutuhan. Ya, makanya misalnya tidak boleh berkhulwat berdua-duaan dengan yang non mahram. Sebetulnya bukan berdua-duaan yang diharapkan, tapi takutnya berdua-duaan itu lama-lama akhirnya kemudian setan masuk ke situ, ya. Akhirnya yang tadinya tidak niat melakukan dosa berzina, akhirnya karena kemudian diuji berduaan dalam satu ruangan, gitu ya, yang dalam waktu yang lama tidak ada orang yang melihat, yang tadinya dua-duanya tidak ada niat. Nah, disitulah kemudian ada kesempatan. Kalau kata Bang Nabi, ya, waspadalah, ya, kejahatan itu tidak hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Nah, Islam itu memberikan tindakan preventif itu. Nah, termasuk masalah mahram ini harus kita pahami, kan? Ya. Jemaah Allah, ini termuat dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Ya, terkait dengan siapa saja mahram. Apa itu mahram, maksudnya itu? Mahram apa muhrim yang benar? Yang benar muhrim atau mahram? Sebetulnya kalau kita merujuk pada bahasa Arab aslinya, yang benar itu bukan muhrim, ya, tapi mahram. Kalau muhrim itu dalam bahasa Arab artinya orang yang sedang ihram. Jadi isim fa'il daripada ahrama yuhrimu, fahuwa muhrimun, ya, orang yang sedang ihram haji atau umrah, itu muhrim. Maaf, saya bukan muhrim. Ya, iya, orang lagi di Indonesia. Ya, muhrim itu orang di Mekah, itu muhrim, Pak, ya. Yang benar adalah mahram. Nah, mahram itu apa? Mahram itu, dan mahram itu, kata mahram itu sudah ada di KBBI, Pak, ya. Jadi itu bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia yang sudah baik, ya, sudah benar sesuai dengan KBBI-nya. Jadi kata mahram sudah bisa dipakai sebagai bahasa Indonesia karena sudah ada dalam KBBI. Nah, mahram itu orang yang haram dinikahi. Ya, definisi mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi, baik karena kekerabatan, keluarga, hubungan darah, atau karena hubungan karena kita menikahi seseorang, maka nanti ada mahram yang timbul karena pernikahan, misalnya mertua, menantu, nah itu mahram karena pernikahan. Kemudian ada yang mahram karena persusuan, ya, bukan keluarga, ada hubungan darah, bukan karena menikah, tapi karena menyusui seorang anak, menyusui pada seorang wanita, walaupun itu bukan ibu kandungnya, maka dia menjadi punya hubungan mahram, ya. Nah, itu mahram. Maka kalau melihat definisi ini, Pak, berarti istri kita itu mahram atau bukan? Suami kita itu mahram atau bukan? Berarti bukan, ya, suami kita, istri kita itu bukan mahram. Karena mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Nah, ini sudah jadi suami istri. Tapi kan sama istri boleh sentuhan tangan, ya. Nah, kalau sama istri mah bukan hanya sentuhan tangan, dan boleh lihat itu kan boleh, ya. Tapi yang menghalalkan itu bukan karena mahram, tapi karena apa? Ya, karena akad nikah, karena hubungan pernikahan. Maka suami istri boleh bersentuhan, bahkan lebih dari itu. Artinya kalau nanti hubungan pernikahan putus, bercerai misalnya, ya sudah tidak boleh lagi bersentuhan. Tapi kalau mahram yang selamanya, ya, sentuhan tangan sampai kapanpun, ya tetap boleh, gitu, ya. Artinya tidak bisa dikatakan hubungan mahram itu beda dengan hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan suami istri boleh saling menyentuh itu ketika masih sah sebagai suami istri. Lepas daripada itu, cerai misalnya, ya tidak boleh lagi, ya. Baik, jadi istri kita itu bukan mahram. Makanya nanti dalam pemburu, misalnya dalam bahasa Syafi'i, sentuhan suami istri batal. Kenapa? Karena istri itu bukan mahram. Tapi kalau sama mertua kita itu mahram kita. Sama mertua kita malah nggak batal dulu kita. Nah, jadi kalau sentuhan suami istri itu batal dulunya, ini dalam bahasa Syafi'i, ya. Kalau sama mertua malah nggak batal. Walaupun ya ibu mertua, ya, kita lagi, ya, salaman dengan ibu mertua kita, nggak batal dulunya. Kenapa? Karena mertua itu mahram. Tapi istri kita sentuhan, salaman, batal untuk kita. Kenapa? Istri kita itu bukan
mahram itu tadi ya, orang yang haram dinikahi. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 22-23. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Pertama ini, jangan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya. Jadi istrinya bapak kita itu mahram. Ya. Kemudian nanti hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan pada kalian ibu kalian, wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum, dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba kasih bagannya supaya lebih jelas ya saja. Mahram-mahram disebutkan dalam ayat ini. Nah, ini panjang ayatnya ya. Jazakumullah. Nah, mahram itu nanti ada dua. Ada mahram yang selamanya, ada mahram yang sementara saja. Ada yang haram dinikahi selama-lamanya, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ada yang haramnya itu sementara saja. Suatu saat bisa boleh dinikahi. Nah, disebut dengan mahram sementara. Nah, dua-duanya punya perbedaan hukum antara mahram yang selamanya dengan mahram yang sementara. Bedanya apa? Mahram yang selamanya itu ya boleh terlihat aurat kecil. Artinya apa begini? Dengan mahram pun sebetulnya ada auratnya. Jadi aurat itu ada dua, ada aurat kecil, ada aurat besar. Ya. Sama mahram sendiri, misalnya kita sama anak perempuan kita itu kan mahram. Tapi ada auratnya apa? Ada batas auratnya nggak sama anak perempuan kita? Ada. Bukan tentang mahram kita ya, anak perempuan kita atau ibu kita sendiri kemudian bebas ya, tidak ada aurat, ada auratnya walaupun dengan mahram kita sendiri. Nah, yang aurat yang boleh terlihat itu hanya aurat kecil saja. Yang aurat besarnya, aurat besar itu antara pusar dengan lutut kita, aurat besar itu nggak boleh terlihat walaupun dengan mahram ya, dengan anak perempuan kita. Hati-hati nih bapak-bapak ya. Mungkin di rumah ada anak perempuan kita yang kalau sehari-hari mungkin pakai celana yang celana gemes ya, celana yang di bawah, di atas lutut. Nah itu ya walaupun sama bapak sendiri itu aurat, Pak, nggak boleh terlihat. Aurat besar itu walaupun mahram tidak boleh terlihat antara pusar dengan lutut. Nah selebihnya selain daripada antara pusar dan lutut itu nanti kalau beda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya selain antara pusar dan lutut itu boleh dilihat walaupun dengan mahram. Misalnya ada anak menyusui anaknya, anak kita misalnya sudah berkeluarga ya, dia menyusui anaknya di depan bapaknya. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh ya, karena itu aurat kecil. Tapi dalam mazhab pandangan ulama yang lain itu tak boleh tetap ya. Yang bahkan dalam mazhab Hanafi nanti aurat yang boleh terlihat oleh mahram itu hanya yang biasa dipakaikan perhiasan. Misalnya apa? Kalung buat leher boleh, ya, lengan ya, pakai gelang, kemudian apa? Kaki ya pakai apa biasanya kan kalau zaman dulu orang India itu pakai gelang di kaki itu namanya. Nah, anting telinga ya. Nah itu berarti boleh terlihat. Selain daripada itu kamu boleh terlihat oleh mahram sendiri sekalipun gitu. Jadi antara mahram pun ada auratnya, nggak bebas nggak sembarangan. Bahkan antara laki-laki dengan laki-laki pun itu juga sama, apa ada auratnya juga. Aurat besar tidak boleh terlihat. Jangan tentang sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan gitu ya. Mandi berdua, kan dulu di pesantren kadang-kadang ada tuh Pak ya santri ya mandinya berdua laki-laki sama laki-laki. Nah itu nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena antara sesama jenis itu ada auratnya. Antara pusar dan lutut itu sebetulnya aurat besar itu tidak boleh terlihat. Hanya satu orang yang boleh terlihat semua tubuhnya. Siapa? Ya istri kita atau suami kita ya. Itu boleh, semua tubuhnya boleh terlihat. Kalau istri dan suami ya, suami istri baru boleh. Tapi kalau antar mahram, bapak sama anak, kakak sama adik ya, ibu sama anaknya, itu tidak boleh terlihat aurat besar, hanya aurat kecil. Nah aurat kecil itu nanti kalau beda pendapat tadi ya, kita akan bahas. Adapun mahram sementara itu ya sama dengan orang lain, sama dengan yang bukan mahram. Jadi kalau perempuan ya hanya boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan itu
ini sebetulnya nggak masuk kalau pakai telapak tangan. Padahal dalam bahasa Arab kafur itu juga masuk, punggung tangan juga masuk. Nah, masalahnya kita bahasa Indonesia nggak ada padanan katanya ya. Kafur itu apa dalam bahasa Indonesia nggak ada. Yang termasuk ini dan ini dua-duanya apa bahasa Indonesia nggak ada ya. Karena kalau telapak tangan seolah-olah cuma bagian ini saja yang dimaksud. Padahal ini juga masuk. Tapi ini bukan aurat. Nah itu yang boleh terlihat oleh mahram yang sementara sama dengan orang lain. Jadi tidak boleh kemudian misalnya buka kerudung ya depan mahram sementara, itu tidak boleh. Termasuk nanti ipar itu mahram sementara. Jadi kedudukannya seperti orang lain, maka auratnya sama dengan orang lain gitu, yang bukan mahram. Tidak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau misalnya kita serumah sama ipar kita, hati-hati ya, hati-hati. Ada batasan-batasan. Tidak boleh berduaan di rumah itu. Misalnya istrinya keluar, ya, tinggal suami sama iparnya perempuan kebetulan. Itu nggak boleh berduaan, berkhawat namanya, itu nggak boleh. Kenapa? Bukan mahram. Mahramnya baru sementara. Atau misalnya tidak boleh membuka jilbab, nggak boleh. Di dalam rumah itu ipar. Nah ini kan masalahnya kan. Di banyak keluarga ini dianggap normal. Apalagi pas lebaran ya, pulang kampung semua tuh keluarga. Nginep di rumah orang tuanya. Itu kumpul semua tuh di menantu semua. Padahal mereka itu bukan mahram tuh. Ya. Tapi ya bukan jilbab. Ya. Santai aja gitu Pak ya. Dianggapnya keluarga semua. Nah padahal itu ada batasan-batasannya. Kalau bukan mahram tidak boleh terlihat auratnya. Baik, kemudian misalnya boleh bersentuhan bagi mahram yang selamanya. Ya, siapa saja nanti mahram selamanya, siapa saja mahram sementara kita bahas Pak ya. Tapi ini terkait hukumnya dulu. Mahram selamanya boleh bersentuhan. Ya, sama ibu kita boleh bersentuhan, sama istri sama kemudian anak kita, saudari perempuan kita bersentuhan boleh. Tapi kalau mahram sementara itu yang haram dinikahinya sementara saja ya. Hukumnya sama seperti orang lain. Misalnya di ipar itu mahram sementara apa? Ketika dia jadi ipar kita nggak boleh nikah sama dia. Misalnya poligami Pak. Poligaminya itu istri pertamanya kakaknya, istri keduanya adiknya. Ya, itu nggak boleh ya. Wan dan cuma bayar ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua saudari, itu nggak boleh. Nah, makanya mahramnya mahram sementara. Selama kakaknya kita nikahi, maka adiknya nggak boleh juga kita nikahi Pak. Nggak boleh serakah gitu ya. Imbang dua-duanya. Dua-duanya cakep juga, bisa kakak adik cakep. Ya, udahlah semua aja kita nikahi dua-duanya, nggak boleh. Walaupun poligami itu boleh, tapi kalau poligaminya istri keduanya adik dari istrinya sendiri ya nggak boleh. Nah makanya dia mahram sementara. Selama kakaknya kita nikahin, adiknya nggak boleh kita nikahin juga. Nah tapi kalau nanti misalnya cerai sama kakaknya atau kakaknya meninggal dunia, boleh nggak nikah sama adiknya? Boleh. Dek, mau nggak kamu meneruskan perjuangan kakakmu gitu ya misalnya pas kakaknya meninggal gitu ya? Mau misalnya sudah nikah boleh. Kenapa? Ya sudah bukan mahram lagi dan nanti mahramnya sementara gitu. Nah mahram sementara ini seperti orang lain hukumnya. Jadi tidak boleh bersentuhan, ya tidak boleh kemudian terlihat aurat, dan seterusnya tidak boleh berduaan dalam satu ruangan. Nah itu makanya sulit Pak kalau kita tinggal serumah sama ipar. Ya tidak boleh buka jilbab, tidak boleh berduaan, ya. Nah ini jadi masalah. Masalahnya banyak yang serumah dan tidak mengerti masalah begini. Akhirnya kan terjadi kasus-kasus seperti dalam film itu, ipar adalah maut. Kenapa? Karena dari awal dia dinormalisasi, ya, dinormalisasi hal yang dianggap normal. Tapi kalau dengan mahram boleh berdua. Kenapa? Karena kalau dengan mahram sendiri, mahram itu kan orang yang dekat dengan kita, orang yang punya hubungan darah. Orang kalau masih punya akal sehat, ya, nuraninya masih jalan, ya, kira-kira sama ibunya sendiri berani apa berbuat yang macam-macam? Tidak mungkin, ya. Atau sama adik perempuannya berani nggak dia satu ruangan sama-sama berbuat macam-macam? Tidak mungkin. Kalau orang itu masih punya akal sehat, gitu ya. Makanya kalau sama mahram boleh, selama orang itu masih punya akal sehat. Tapi kalau orang sudah melenceng ya ininya, kemudian akal sehatnya sudah nggak punya ya kadang-kadang ibu sendiri juga disikat juga kadang-kadang ya. Tapi ya selama orang yang punya akal sehat mungkin. Tapi kalau yang bukan mahram seperti ipar itu ya setan.
rasa bersalahnya karena berzinanya saja, selingkuhnya saja. Tapi kalau misalnya dia, mohon maaf, nauzubillah, berzina dengan ibunya sendiri, itu rasa bersalahnya dua, ya, dan dosanya double juga gitu ya. Pertama berzinanya, yang kedua berzinanya sama mahramnya sendiri, nah, dosanya double gitu ya. Makanya sama mahram itu ya lebih longgar hukumnya ya. Kalau sama mahram masih boleh bersentuhan. Jadi ada 3 Pak, perempuan itu hubungan menyentuh antara laki dan perempuan ya. Ada perempuan yang boleh disentuh dan tidak batal wudu. Siapa? Mahram kita, ibu kita, adik kita, ya, anak perempuan kita itu boleh disentuh dan tidak batal wudu. Ada yang boleh disentuh tapi tidak batal wudu. Boleh disentuh tapi batal wudu. Siapa? Istri boleh disentuh tapi batal wudu dalam mazhab Syafi'i ya. Yang ketiga, ya, tidak boleh disentuh dan batal wudunya. Kalau disentuh batal wudunya siapa? Kalau tadi kan istri sendiri, yang ketiga ini istri orang ya. Nah, istri orang itu tidak boleh disentuh dan kalau boleh disentuh batal wudunya. Artinya bukan mahram, wanita yang bukan mahram, termasuk ipar itu ya haram disentuh dan kalau tersentuh maka batal wudunya. Kemudian yang ketiga, boleh berkhulwat. Kalau dengan mahram yang selamanya ini, boleh berduaan dalam satu ruangan yang tidak terlihat oleh orang lain, nggak ada masalah kalau dengan mahram ya, sama ibu, sama adik, sama anak. Ya. Tapi kalau sama ipar, sama siapa lagi? Yang bukan mahram Pak, keluarga kita yang bukan mahram siapa Pak? Ya, selain ipar tadi ya. Kalau menantu mahram kan? Menantu kita mahram. Kita punya anak laki-laki kita punya istri. Nah, istrinya anak laki-laki kita itu mahram sama kita. Mahram, ya, mahram. Jadi kalau berdua-duaan sama mantu sudah tidak ada masalah, ya, selama tidak timbul fitnah. Kecuali kalau ada fitnah, ya, misalnya menantunya cakep bukan masih muda, ya, kemudian mertuanya juga masih muda juga misalnya. Nah ini kalau ada fitnah ya jangan, kayak jadi berduaan. Tapi selama aman dari fitnah maka tidak ada masalah karena mahram. Ya berarti anak sama mertua itu mahram, ya, mahram selamanya. Mahram selamanya. Artinya begini Pak, kalau sama istri kita kan bukan mahram. Misalnya ada orang cerai sama istrinya, berarti kan dia nggak boleh sentuhan lagi sama mantan istrinya. Tapi kalau suatu saat dia berkunjung silaturahim Pak ke rumah mertuanya. Jadi kalau mertua nggak ada istilah mantan mertua itu selamanya mertua. Kalau istri ya sudah jadi mantan. Tapi mertua kita itu selamanya mertua kita. Jadi kalau nanti misalnya suatu saat kita berkunjung ke rumahnya, kita salaman, salim sama mertua kita, boleh nggak? Boleh. Karena bahkan mertua kita itu mahram selamanya. Selama kita pernah menikahi anak perempuannya, maka ibunya itu adalah mahram kita selama-lamanya. Berarti nggak boleh kita nikahi itu Pak, ya. Misalnya habis cerai sama anaknya, ibunya boleh juga nih Pak, misalnya ya. Ibunya masih muda juga ternyata ya. Karena jarak umurnya misalnya nggak terlalu jauh. Ibunya itu dulu nikah umur 15 tahun, kemudian punya anak misalnya. Jadi jaraknya cuma 15 tahun. Jadi anaknya umur 25, ibunya baru 40 Pak, masih grace ya, masih bening ibunya. Cerai sama anaknya, dia pengennya sama ibunya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Dia mertua itu tidak ada istilah mantan mertua, itu mahram selama-lamanya. Makanya ketika sudah cerai pun kita tidak boleh menikahi mertua kita dan masih boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan tidak batal wudu, ya, itu hukum dengan mertua. Ya. Tapi kalau dengan mantan istri ya itu sudah bukan mahram, sudah bukan dari awal sudah bukan mahram dan tidak boleh kemudian bersentuhan ketika sudah pernikahannya sudah selesai. Ya jadi boleh berkhulwat. Tapi kalau sama mahram yang sementara ya tidak boleh berkhulwat berdua-duaan, yang boleh ya sama ipar kita. Nah begini Pak, kadang-kadang kita menganggap itu normal karena begini, misalnya kita sama ponakan kita itu mahram atau bukan? Sama ponakan, nanti kita bahas apa tadi ya. Sama ponakan itu mahram ya. Kita sama ponakan kita itu mahram. Anak dari kakak kita atau anak dari adik kita itu mahram. Misalnya kita punya kakak banyak lah gitu ya. Jadi ponakan kita itu dari kakak pertama, kakak kedua misalnya. Itu semuanya, semua ponakan itu dari kakak yang mana pun mahram sama kita. Ya tapi kalau misalnya kita lebaran kan kita kumpul semua ya. Kita sama ponakan kita mahram. Tapi ponakan kita ya dengan ponakannya
dan si B, itu mereka berdua itu mahram atau bukan? Bukan. Kenapa? Hubungannya apa? Anaknya si A dan anaknya si B, dua kakak kita, sepupu kan? Nah sepupu itu bukan mahram. Nah jadi hati-hati Pak. Kita sama ponakan kita aman, bukan? Boleh kita yang ngajak makan dinner di rumah kalau mahram. Tapi antar ponakan ini Pak, ini bahaya nih. Karena antar ponakan ini dua-duanya mahram. Yang mereka tidak boleh berduaan di rumah, ya tidak boleh kemudian buka jilbabnya. Nah ini kan yang masih banyak di keluarga kita begitu Pak ya. Padahal itu mereka itu mahram, bukan mahram ya. Sepupu itu bukan mahram. Nanti kita bahas. Kemudian boleh pergian berdua kalau dengan mahram ya, mahram sementara sama istri kita, sama apa? Anak perempuan kita sama ibu kita itu pergi berdua jangan motor kemana jauh itu boleh. Ya, atau naik haji ya, haji kan ada biasanya ada syarat harus dengan mahram. Ya. Tapi kalau dengan mahram yang sementara ya nggak boleh, kalau pergi jauh berduaan itu nggak boleh. Oke. Jadi mahram sementara itu secara hukum menikahnya saja yang haram sementara. Tapi secara hukum yang lain sama dengan orang lain, sama dengan yang bukan mahram, itu mahram sementara ya. Tidak boleh terlihat aurat kecil, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berkhulwat berduaan, tidak boleh berpergian berdua. Nah pertanyaannya siapa saja yang termasuk mahram selamanya, siapa saja yang termasuk mahram sementara. Baik. Mahram muakkad atau mahram sementara itu ada misalnya ipar tadi ya, istri atau suami dari adik kita atau kakak kita, itu namanya ipar. Dia sementara saja haram kita nikahi. Setelah kita misalnya cerai sama istri kita atau meninggal, maka kita boleh menikahi adiknya. Maka mahram sementara. Siapa lagi? Iparnya orang tua. Ya, iparnya orang tua itu siapa? Jadi gini Pak, bapak kita misalnya ya punya adik. Ya, kita laki-laki nih, bapak kita punya adik perempuan. Ya, adik perempuannya bapak kita mahram atau bukan? Adik perempuannya bapak kita mahram Pak ya. Berarti bibi mahram. Selamanya, itu mahram selamanya. Jadi kita boleh salaman sama bibi kita nggak batal wudu gitu. Tapi catatannya adalah dia adalah adiknya bapak kita. Tapi kalau adik ipar bapak kita itu bukan mahram, itu mahram sementara. Berarti misalnya ayah kita punya adik laki-laki, paman kita berarti kan, paman kita nikah sama seorang perempuan. Nah kita kan manggilnya bibi juga, gitu ya. Tapi dia bukan adik bapak kita, dia adik ipar bapak kita. Nah maka sama adik ipar bapak kita itu bukan mahram selamanya, mahram sementara. Ya. Maka nggak boleh terlihat aurat, harus berjilbab, tidak boleh berduaan di rumah, gitu ya. Nah, mahram sementara, artinya kalau nanti misalnya paman kita cerai sama istrinya, boleh kita nikahin bekas bibi kita, ya. Bekas istri dari paman kita, boleh kalau mau, gitu ya. Kalau mau, secara hukum nggak ada masalah, karena itu mahram sementara. Maka karena mahram sementara tidak boleh terlihat tadi hukum-hukum yang tadi berlaku. Tidak boleh terlihat aurat kecil, tidak boleh berduaan, tidak boleh kemudian berkhulwat, ya, bepergian, sentuhan dan seterusnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Wanita yang masih punya suami. Wanita yang masih punya suami itu masuknya adalah mahram juga, tapi mahram sementara. Haram kita nikahi selama dia masih bersuami. Tapi suatu saat misalnya dia jadi janda, ya, cerai atau misalnya tinggal mati sama suaminya, berarti sudah boleh kita nikahi asalkan sudah selesai masa iddahnya. Ya kalau masih dalam masa iddah ya tidak boleh kita nikahi Pak ya. Misalnya baru ditinggal mati suami langsung kita lamar maka boleh ya. Harus menunggu dulu 4 bulan 10 hari. Ya 14 bulan selesai baru kita boleh lamar untuk perempuan janda ya. Tapi Ustaz kalau kita lamar langsung nanti banyak yang nyerbu Ustaz, rebutan kita ya. Nah boleh Pak tapi jangan langsung to the point. Kalau sudah PDKT ya kasih kode-kode boleh. Kalau masih dalam masa iddah, tapi jangan langsung bilang saya mau nikahin kamu, nggak boleh. Kasih kode aja Pak, ya kode itu entah gimana gitu ya. Tapi intinya jangan langsung to the point, melamar itu nggak boleh ketika masa iddah. Ya. Tapi setelah selesai masa iddah, maka bukan mahram lagi dia boleh kita nikahi. Gitu.
maksimal 3 ya. Kalau sudah 4, nah berarti kuotanya sudah penuh Pak ya, nggak bisa diisi lagi karena maksimal 4. Artinya kalau masih 3 masih boleh nambah 1 lagi. Tapi kalau sudah 4, ya berarti sudah jadi mahram. Mahramnya mahram sementara saja. Artinya kalau ada kemungkinan nanti misalnya istri keempatnya meninggal kan gitu ya, berarti masih bisa diisi lagi sholatnya. Nah itu masih bisa. Lelaki di istri keempat itu mahram sementara, bukan mahram selamanya. Artinya ya seperti orang lain ya. Kemudian siapa lagi? Keponakan atau bibi dari istri ya. Istri kita punya bibi dari istri kita atau keponakan dari istri kita. Ya, bibi dari istri kita itu mahram, tapi mahramnya mahram sementara. Selama kita nikahin istri kita maka nggak boleh nikahin bibinya juga, nggak boleh ya. Selama kita nikahin istri kita maka nggak boleh juga kita nikahin keponakannya juga, nggak boleh. Itu mahram juga dari mahram sementara. Dan kalau udah cerai sama istri kita, boleh nggak kita nikahin keponakannya? Boleh. Boleh kita nikahin bibinya? Boleh kalau mau gitu ya. Nah, ini secara fikih. Maka beberapa orang ini ya itu mahram sementara. Artinya kalau karena mahram sementara hukumnya sama seperti orang lain kan. Tidak boleh membuka aurat, tidak boleh kemudian berduaan. Hati-hati lah ya. Sama misalnya gini, kita sebagai kakek misalnya punya cucu perempuan. Cucu perempuan sudah dewasa gitu. Nah kakek sama cucu itu mahram atau bukan? Mahram ya, mahram selamanya. Bukan hanya anak, tapi juga anaknya anak juga mahram. Cucu mahram. Nah tapi misalnya cucu kita banyak, anak kita banyak, kemudian masing-masing anak kita punya cucu, punya anak lagi ya. Nah, cucu dari anak pertama sama cucu dari anak kedua, kita ajak ke rumah, kita bareng-bareng. Kita sama cucu kita aman karena mahram. Tapi antar cucu ini Pak, yang dari anak yang berbeda, mereka itu bukan mahram, karena mereka itu hubungannya apa? Sepupuan. Nah, hati-hati Pak, mereka jangan sampai kemudian dibiarkan berdua di rumah atau disuruh dibiarkan membuka aurat. Cucu yang pertama itu misalnya dari anak pertama laki-laki, cucu dari anak kedua perempuan. Antar mereka ini bukan mahram sepupu hubungannya. Nah, kasih tahu Pak, jangan sampai kemudian antar cucu kita ini kan dulu dua-duanya sempat saya mandi waktu kecil waktu bayi, dua-duanya kan bareng mandinya segala macam gitu ya. Dia kan dulu belum balik, dan sekarang sudah balik, maka ya harus mematuhi aturan syariat. Mereka ini bukan mahram, tidak boleh ya buka jilbab dan seterusnya. Walaupun sama-sama cucu kita, tapi antar mereka ya mereka itu bukan mahram karena sepupuan ya. Oke. Nah ini kita baru bahas yang kedua, mahram yang selamanya, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad yang selamanya itu terbagi 3 Pak. Ada yang dari jalur nasab, ada yang dari jalur musyawarah atau pernikahan, mertua menantu tadi itu. Kemudian ada dari jalur persusuan ya. Pertama dari jalur nasab, siapa saja mahram kita ya. Pertama anak perempuan kita ya, itu anak perempuan kita mahram selamanya pasti. Kemudian saudari perempuan yang saya ibu ya, saudari kandung. Kita punya adik kakak perempuan yang sekandung, itu juga mahram kita. Kemudian atau saudari saya ya, adik kakak yang cuma seayah saja, beda ibu, itu juga mahram selamanya ya. Jadi kita punya saudara yang ayahnya sama tapi ibunya beda. Berarti ayah kita pernah nikah 2 kali ya. Sama istri kita punya anak, sama istri kedua punya anak lagi. Maka anak-anak dari istrinya itu mereka adalah berarti saudara seayah saja. Saudara seayah lain ibu. Nah itu juga mahram selamanya. Itu boleh kita berduaan, boleh sentuhan, boleh. Kemudian buka aurat kecil ya. Kemudian siapa lagi? Saudari seibu sama juga ya. Saudari seibu lain ayah. Berarti ibu kita pernah nikah 2 kali sama laki-laki yang berbeda. Ya sama suami yang pertamanya punya anak, cerai, nikah lagi sama suami kedua punya anak lagi. Berarti anak-anak mereka itu seibu lain ayah ya. Nah itu juga mahram selamanya ya. Nah, selama punya hubungan persaudaraan, hubungan saudara, kakak adik, meskipun dari sebelah, seibu saja atau seayah saja, itu termasuk mahram. Jadi ya perlu dinikahi gitu ya, tidak perlu dinikahi. Kemudian bibi, ya bibi itu berarti bibi dari jalur ibu, artinya berarti kakak atau adiknya ibu, ya kakak atau adiknya ibu yang perempuan, laki-laki atau kalau bagi perempuan berarti yang laki-laki ya paman berarti. Nah itu juga mahram. Kemudian bibi dari jalur ayah,
bibi, tapi bibi itu kan bukan adiknya ayah, dia adik iparnya ayah, maka sama kita bukan mahram ya, mahram sementara saja. Kemudian ponakan perempuan ya dari saudara laki-laki, kita misalnya punya kakak laki-laki, dia punya anak perempuan, berarti ponakan ya, itu juga mahram. Atau ponakan dari saudari perempuan, kita punya adik perempuan, kakak perempuan, punya anak perempuan lagi, nah maka itu juga mahram juga ponakan perempuan ya. Nah ini yang termasuk mahram jalur nasab, mahram jalur hubungan darah. Anak itu ke bawah juga ya, anak, cucu itu ke bawah itu mahram. Kemudian ibu itu ke atas ya, ibunya ibu berarti nenek itu juga mahram. Ayah ke atas ya, ibunya ayah, nenek itu juga mahram juga. Jadi ke atas ya, ibu, ayah itu ke atas, anak juga ke bawah ya. Kemudian ponakan juga ke bawah, misalnya saudara kita punya cucu ya. Nah berarti apa sebutannya? Kita sama anak ponakan kita apa namanya? Kita manggil apa? Ponakan juga ya, ya ponakan cucu lah gitu ya. Nah itu juga mahram juga ya. Ada berlaku ke bawah juga, berlaku ke bawah. Kecuali paman atau bibi ya. Kalau bibi itu nggak berlaku ke bawah. Misalnya bibi kita kan mahram. Tapi bibi kita punya anak perempuan, mahram bukan? Bukan. Jadinya sepupu ya. Dan sepupu itu bukan mahram. Nah sepupu itu ya hati-hati kalau kita serumah sama sepupu, nggak boleh buka jilbab, nggak boleh berduaan, nggak boleh sentuhan. Ini yang masih banyak kita normalisasi, kita anggap biasa saja. Toh keluarga ini gak ada masalah. Justru itu kenapa tadi mengatakan alhamdu al-mautu, ipar itu adalah kematian. Kenapa? Justru karena dengan ipar itu lebih bahaya daripada dengan orang lain sekalian. Kalau kita jalan sama istri orang, boncengan motor, kira-kira malu gak depan warga? Lebih malu. Kenapa? Karena kok dia bonceng istri orang gitu ya. Orang menganggap itu hal yang tidak normal. Tapi kalau kita bonceng ipar kita sendiri, ya, kita berdua sama ipar kita sendiri, kira-kira sama tetangga kita aman gak? Ya lebih aman gitu. Kenapa tetangga kita nggak mungkin ngomongin gitu ya? Karena dianggap itu keluarga kita juga. Nah itu yang berbahaya justru Pak. Ya, suatu maksiat yang dianggap normal lebih berbahaya daripada maksiat yang tidak dianggap normal, karena kontrol sosialnya akan lebih besar. Mabok itu orang sudah menganggap itu semua dosa kan, ya. Sehingga orang ya mabok pasti akan sembunyi-sembunyi kalau di depan orang yang paham, ya. Tapi kalau tadi sama iman sendiri itu dianggap normal, sehingga ya kita juga biasanya nggak merasa berdosa. Nah itu lebih bahaya. Yang lebih berbahaya itu dosa kalau dianggap tidak dosa. Karena kalau dosa dianggap kita masih paham itu dosa, dan kita tahu itu salah, tapi ya mungkin tetap dilakukan karena memang dorong syahwat, ya. Tapi kita akan tahu itu dosa, sehingga kita akan bertobat, kita bisa mengoreksi dan seterusnya. Tapi kalau suatu dosa nggak dianggap dosa, itu yang berbahaya. Kan banyak di jalan tuh Pak, orang bawa motor ya, pakai knalpot yang kena muka gitu ya, lampu merah kena muka motornya. Dia nggak ngerasa itu dosa, dia ngerasa keren pakai motor knalpotnya keren. Padahal selama di jalan dia berzolimi banyak orang. Nah, itu bahaya kan, dosa yang merasa bahwa dia itu sedang berdosa. Nah makanya Nabi mengatakan alhamdu al-mautu, ipar itu adalah kematian. Karena lebih berbahaya dengan ipar, karena orang menganggap itu biasa. Orang mengira itu keluarganya sendiri nggak masalah kok, gitu ya. Nggak masalah orang dia boceng iparnya sendiri. Padahal ipar itu adalah maut untuk Rasulullah. Ya, kan itu hadisnya kan begini. Nabi mengatakan iyyakum wadkhulu ala nisa, hati-hati kalian berdoa dengan perempuan. Kemudian ada sahabat bertanya, al-aita al-hamu, bagaimana kalau dengan ipar ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-hamu al-maut, ipar itu justru kematian. Boleh sama ipar sendiri. Lebih bahaya, ya, lebih bahaya. Baik. Dan banyak kasus begitu, Pak. Banyak kasus seperti itu. Bahkan ya sekarang karena mungkin zaman sudah rusak gitu ya. Bahkan sama orang tua sendiri kadang ada juga, gitu. Walaupun orang tua itu mahram ya, tapi kadang ada juga yang punya hubungan gelap dengan orang tua. Maka dosanya double itu Pak ya. Zinahnya dia, kemudian zinahnya sama mahram sendiri, itu lebih double, dosanya lebih. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini mahram dari jalur nasab.
Kemudian yang kedua, ada mahram dari jalur pernikahan. Siapa? Pertama, ibu dari istri kita, ibu yang melahirkan istri kita, ya. Tapi kalau misalnya ibu sambungnya istri kita, mahram apa bukan? Ibu sambungnya istri kita, misalnya istri kita, bapaknya sudah cerai sama ibunya, kemudian nikah sama perempuan lain, ya. Itu kan mertua kita juga, tapi kan ibu sambung istri kita, itu bukan mahram. Yang mahram kita itu adalah ibu yang melahirkan istri kita, itu mahram kita. Mertua yang melahirkan istri kita, nah itu mahram. Jadi sama istri bukan mahram, tapi sama mertua itu mahram. Sentuhan sama istri batal dulunya, sentuhan sama mertua nggak batal dulunya. Kalau sudah cerai sama istri kita ya nggak boleh sentuhan lagi. Tapi sama mertua kita selamanya mahram, kita masih boleh sentuhan, ya kita suatu ke rumahnya, ya kita cium tangan masih boleh, apa? Ya mahram selamanya. Oke, nah mahram mertua ini menjadi mahram itu kapan? Kapan mertua jadi mahram kita? Ketika kita sudah melakukan akad nikah dengan anak perempuannya. Ketika sudah akad nikah sama anak perempuannya, maka otomatis ibunya jadi mahram kita. Jadi kalau dalam ritual resepsi pernikahan, ya, kan biasanya ada sungkeman, ya. Kita sungkeman cium tangan sama mertua kita, sama orang tua kita, sama mertua kita. Itu kalau bisa jangan sebelum akad. Kalau bisa setelah akad. Karena kalau sebelum akad dia belum jadi mertua kita, belum jadi mertua kita, baru calon mertua. Karena resmi jadi mertua kalau sudah akad nikah. Nah kalau sudah akad nikah boleh kita pakai cium tangan sama mertua kita, nggak masalah. Nah, jadi kalau ada ritual sungkeman dalam nikah itu kalau bisa jangan sebelum akad, setelah akad nikah. Karena kalau setelah akad nikah berarti sudah resmi jadi mertua kita, maka sudah menjadi mahram selamanya. Siapa lagi? Anak tiri dari perempuan, dari anak tiri perempuan dari istri kita. Misalnya istri kita itu dulunya adalah seorang janda, sudah punya anak perempuan dari suami sebelumnya, ya. Nikah sama kita, maka anak perempuan istri kita itu mahram kita juga, mahram selamanya. Ya, mahram selamanya. Maka kalau kita punya istri yang dia sudah punya anak perempuan dari suami sebelumnya, satu rumah boleh nggak sama kita? Boleh, ya boleh, nggak masalah. Buka orang kecil boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di mahram selamanya. Nah artinya ketika misalnya kita ditinggal meninggal oleh istri kita, ya boleh kita nikahin anaknya juga. Habis itu boleh? Nggak boleh, Pak. Ya. Jadi istri kita meninggal, Pak, ya. Ada anaknya, anak dari kita berarti kan, anak dari suami sebelumnya. Dan kebetulan juga cakep juga misalnya gitu, Pak, ya, anak perempuan, anak tirinya itu. Boleh nggak tadi kita bilang, nak, mau nggak kamu meneruskan perjuangan ibu kamu? Maksudnya apa? Ya nikah sama bapak. Ya. Secara hukum boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dia mahram selamanya. Ya, selamanya dia mahram kita. Ketika ibunya sudah kita nikahi, maka anaknya otomatis jadi mahram kita. Nah, tapi bedanya dengan mertua tadi, kalau anak dari istri kita itu jadi mahram bukan setelah akad. Ya, jadi mahram bukan setelah akad, tapi setelah campur, setelah ada dukhul, setelah hubungan badan antara suami istri. Kalau baru sebentar akad, belum jadi mahram. Ya, belum jadi mahram. Harus ada percampuran antara suami istri. Setelah ada percampuran suami istri, barulah anak jadi mahram. Itu sesuai bunyi ayat, ya. Waraba ibu ulati fi hujurikum min nisaikunna min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan anak perempuan dari istri kalian yang sudah kalian campuri, sudah kalian gauli. Jadi kalau sudah akad belum jadi mahram. Misalnya begini, Pak, kita nikah sama janda yang punya anak perempuan tadi itu, baru setelah akad, tiba-tiba misalnya meninggal istri kita itu, misalnya apa ya? Misalnya meninggal istrinya, belum sempat digauli, karena baru akad nikah dia langsung cabut, langsung misalnya kalau di luar kota, ya, ditinggalin itu istrinya, baru akad, belum sempat malam pertama, baru akad langsung ditinggal istrinya itu, ya. Pulang-pulang ternyata istrinya meninggal, ya. Pulang-pulang istrinya meninggal. Pas mau melayani kuburan, gitu ya, mau menempatkan baca yasin di kuburannya, kaget, Pak, ternyata ada anak perempuan yang remaja gitu ya, baru 15 tahunan, nangis di atas kuburan istrinya itu. Ternyata baru tahu, Pak, dia
istrinya selama ini punya anak perempuan dari suami sebelumnya, baru tahu misalnya Pak ya. Nah ternyata cakep juga, tawaran nikah, ya. Oh kamu terus perjuangan ibu kamu dari itu ya, boleh? Boleh, kenapa? Karena belum digauli istrinya. Walaupun sudah jadi istri, sudah akad, tapi belum digauli, maka dia belum jadi mahram anaknya itu. Ya, belum jadi mahram, artinya kalau meninggal atau cerai, boleh dinikahin anaknya. Tapi kalau sudah digauli, ya, maka sudah jadi mahram selamanya. Walaupun cerai tidak boleh nikah dengan anak perempuan istri kita. Gitu. Nah, jadi masalahnya begini Pak, kita punya anak perempuan tiri tadi ya, kita pas nikah sama istri ibunya, kita nikah sama istri kita ibunya, ya. Kan berarti kalau belum digauli kan belum boleh salaman kan sama anak perempuan ini, anak tiri kita belum boleh salaman karena belum digauli. Si anak perempuan agak bingung juga, kapan saya boleh salaman sama bapak sama ibu saya gitu ya? Masa harus nanya dulu Pak, udah belum? Gitu ya? Masa harus nanya dulu gitu ya? Nah, jadi cukup dugaan kuat aja Pak. Misalnya dugaan kuat karena ibu sambung apa, ibu bapak sambung kita sama ibu kita, misalnya sudah berduaan di kamar selama setengah jam. Kayaknya sih udah kalau setengah jam gitu ya, atau minimal 1 jam lah gitu ya. Ah, berarti dugaan kuatnya pasti udah lah gitu ya, pasti udah. Ya ngapain lah sejam berduaan di kamar, kita nggak mungkin cuma ya ngobrol doang gitu ya. Nah pasti, apalagi baru nikah ya. Nah kalau dugaan kuatnya sudah, ya sudah berarti dia sudah jadi mahram. Artinya sudah digauli ibunya, maka sudah menjadi mahram. Kalau sebelum digauli, maka ya belum jadi mahram. Oke, itu anak tiri dari perempuan, anak dari perempuan dari istri kita ya. Kemudian mahram karena pernikahan juga adalah istri dari ayah kita, istrinya ayah kita. Jadi ayah kita, ibu kita sudah lama meninggal, ibu kita misalnya ya. Kemudian ayah kita nikah lagi sama perempuan lain ya. Maka istrinya ayah kita itu, ibu tiri kita, berarti itu mahram selamanya ya. Suatu saat misalnya ayah kita cerai sama ibu tiri kita, maka nggak boleh kita menikahi bekas istri ayah kita, nggak boleh selama-lamanya. Jadi mahram selamanya. Nggak boleh menikahi mantan atau bekas mantan, bekas istri ayah kita boleh. Ya. Kemudian siapa lagi? Istri dari anak tante kita atau menantu, ya. Menantu itu adalah mahram selamanya. Ketika anak kita nikah sama seorang perempuan, maka perempuan itu adalah mahram kita. Jadi tadi ya, pertanyaannya boleh nggak mertua satu rumah dengan menantunya? Boleh, ya. Kenapa? Karena dia mahram selamanya. Ya. Selama tidak timbul fitnah, ya. Kecuali kalau timbul fitnah tadi, misalnya menantunya masih muda, menantunya masih muda sama orang cakep, gitu ya. Nah itu kalau terjadi fitnah ya jangan, ya. Mendingan bisa rumah daripada timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau tidak ada fitnah, maka tidak ada masalah ya, karena mereka berdua itu mahram. Baik. Nah ini baru mahram dari jalur nasab dan pernikahan. Insya Allah mudah ada waktu untuk membahas mahram dari jalur kesusuan ya, insya Allah ya. Karena sudah waktu jam 6:06, sudah waktu syuruk. Silakan mungkin ada pertanyaan atau foto. Silakan. Waalaikumsalam. Menarik sekali. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai mahram nasab. Tadi Ustaz mengatakan cucu perempuan kita. Nah, kalau kita ada batasnya ke bawah. Kalau kita urut ke atas, semua laki-laki cucunya Nabi Adam. Semua wanita cucunya Nabi Adam. Apakah ada batasnya sampai berapa ke bawah? Dulu setelah cucu atau cici sudah ada lagi? Gimana? Itu pertama. Pertanyaan kedua mengenai transportasi umum. Sekarang ini kan ada tukang ojek yang laki-laki sering gonjengin istri orang. Nah, apakah calon penumpang yang wanita sebaiknya cari tukang ojek yang wanita? Atau kalau memang itu haram, kenapa dilarang aja? Ya. Terima kasih. 2 pertanyaan. Baik. Yang pertama, kita kan semua cucu Nabi Adam, gitu ya. Mana Tuhan ya? Jadi gini, kakek dengan cucu ke bawah itu mahram ya.
cucu ke bawah terus itu mahram tanpa batas ya. Cuma kan masalahnya masih ada apa enggak itu kakek kedua kan kalau gitu ya iya lah kan ini hubungannya kan nikah ya. Misalnya kakek kita masih ada ya nggak boleh nikah sama kakek, atau buyut kita masih ada nggak boleh. Tapi kan jarang terjadi Pak, kita punya kakek level ketiga gitu kan, ayah kita atau sudah meninggal gitu Pak ya. Tapi kalau kita kan sama-sama cucu Nabi Adam nih, nah kita sama Nabi Adam itu mahram Pak. Kita sama Nabi Adam ya. Tapi sekarang Nabi Adam sudah nggak ada. Gitu. Tapi antara cucu ini itu yang bukan mahram. Nah ini antara cucu ini yang bukan mahram. Kayak tadi misalnya kita sebagai kakek ya punya anak dua misalnya. Anak kita masing-masing punya anak lagi. Nah kita sama cucu dari dua anak ini mahram. Ya, semua sama semua cucu itu kita mahram sebagai kakek. Tapi antar cucu dari anak pertama dengan cucu dari anak kedua, mereka itu bukan mahram. Kenapa? Mereka hubungannya adalah sepupu tadinya. Nah sepupu itu bukan mahram. Artinya kalau secara garis lurus ya kakek ke bawah itu mahram. Tapi masalahnya yang paling banter ya cuma generasi lah yang ketemu ya, ketemu langsung masih gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ojek tadi ya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Karena memang ojek laki-laki misalnya penumpangnya perempuan itu kan bukan mahram, tapi kok berduaan. Kalau berduaan sih berkhulwat sih enggak ya. Kenapa nggak berkhulwat? Karena itu kan di jalan umum ya, kelihatan banyak orang ya. Cuma masalahnya mungkin sentuhannya itu. Ya kalau ojek kan motor kan kecil gitu ya, pasti kan nempel gitu ya. Kalau sih nempelnya sih nggak langsung ya. Itu kan ada penghalang ya, pakai baju kan. Cuma kalau kulit gitu. Tapi tetap aja ini jadi concern gitu ya. Makanya kalau saya dengar ceramahnya siapa tuh Gus Bahar tuh, kalau kiai sih kayaknya kata Gus Bahar ya, kalau kiai untuk menghalalkan ojek apa namanya bonceng perempuan tuh kayaknya agak sulit kiai menghalalkan itu ya. Tapi mau gimana lagi kita beliau gitu ya. Ini ya tinggal banyak istighfar aja lah beliau ya. Banyak istighfar aja. Kenapa? Secara hukum kata beliau kiai itu kayaknya sulit untuk menghalalkan bonceng laki-laki bonceng perempuan yang bukan mahramnya gitu. Ya. Walaupun begini ada fatwa juga yang boleh kan. Kalau di luar Mesir selama tidak sentuhan, kemudian tidak berduaan di tempat sepi, gitu ya. Tapi kan kalau lewat tempat sepi gimana misalnya, gitu ya? Naik ojek ke tempat sepi, kuburan misalnya kan ada orang tuh ngeliatin. Jadi masalah juga itu masalahnya, gitu ya. Jadi masalahnya itu sebetulnya berkhulwat itu berduaan di tempat sepi. Kalau sentuhan sih insya Allah enggak ya. Minggu kalau naik ojek salaman dulu sama ojeknya, cium tangan dulu gitu sama ojeknya enggak ya. Nah cuma masalahnya itu tadi ya berkhulwat berduaan itu jadi masalah. Tapi tadi ada yang membolehkan karena itu sudah menjadi umum bahwa sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Kalau kata Gus Bahar
sedangkan dia ada di rumah kita. Kalau dia perempuan, kita laki-laki, itu sebagai orang tua bapak angkatnya, ya nggak boleh kelihatan auratnya, ya nggak boleh berduaan saja di rumah, berduaan saja tanpa orang lain. Nah maka biar aman, gimana caranya? Bisa nggak dijadikan mahram saja anak angkat? Bisa nggak? Caranya gimana? Disusuin. Tapi kan ibunya kan nggak keluar susu, kan nggak punya anak. Nah, susuin sama adik perempuan yang misalnya, yang lagi punya anak, bisa. Ya, misalnya kita punya adik perempuan, dia lagi hamil, lagi punya anak, ya. Nah kita lagi ngangkat anak juga, bayi. Nah, susuin aja sama adik kita. Susuin sama adik kita berarti kita juga jadi mahram persusuan. Gitu. Nah, kita jadi bibi persusuan. Adik laki-laki boleh, adik perempuan boleh, ya boleh. Pokoknya yang adik kita, ya baik adik langsung atau ipar kita, itu jadi mahram persusuan. Jadi bisa seperti itu caranya supaya kita aman di rumah lah, kita boleh berduaan, boleh buka jilbab, masalah gitu. Nah, yang kedua urusan masalah wali dalam bab pernikahan. Memang anak angkat itu kan walaupun sudah jadi anak susu kita, ya itu dia tetap tidak boleh jadi wali. Jadi bapak susu itu tidak sah jadi wali juga pada akhirnya. Dia hanya jadi mahram, tapi tidak bisa menjadi wali. Maka Pak, memang anak angkat itu ya harus secara jujur kita sampaikan dari awal bahwa ya kamu ini ya, ada orang tua kandung, karena orang tua kandung itu punya hak di situ. Dia punya hak waris dari ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya meninggal, dia kan punya hak waris. Kalau kita nggak kasih tahu, Pak, ya nanti dia nggak bisa dapat hak dia. Tapi punya orang tua kandungnya, kalau meninggal dia dapat hak waris juga. Kalau dia menikah, yang berhak untuk menjadi wali itu kan bapak kandungnya. Jadi memang secara jujur harus kita sampaikan, gitu. Walaupun ya itu pahit di awal, gitu ya. Mungkin karena anaknya akan merasa terpukul, tapi kan itu harus kita sampaikan karena terkait dengan masa depan dia, gitu. Harus kita sampaikan. Ya. Itu kan pernah kejadian di masa Rasulullah kan, Nabi pernah mengangkat anaknya Zaid bin Harisa. Kemudian turun ayat, maka sampai binnya bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, berarti anaknya Muhammad dan angkat. Maka turun ayat yang melarang mengangkat anak menjadikannya sebagai bin Muhammad, gitu kan. Maka Muhammadun Aba Ali berjari itu. Nah, maka semenjak itu kemudian tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad lagi. Ya, Zaid bin bapaknya siapa namanya Harisa, Zaid bin Harisa. Nah, jadi tidak boleh kemudian mengangkat anak kemudian merubah nasab, itu nggak boleh. Tetap nasabnya ya ke bapak kandungnya, binnya ke bapak kandungnya. Kita mengangkat anak namanya Ibrahim bin, bukan bin nama kita, tapi bin bapaknya, bapak kandungnya. Itu seharusnya begitu Bapak. Ya. Anak-anak. Oh, hasil zina. Iya, iya. Kita kan tidak tahu yang mana bapaknya, yang kita tahu dari ini bagaimana jalan keluarnya supaya dia bisa nikah. Kalau anak hasil zina memang bapaknya nggak bisa jadi mahram, bapaknya nggak bisa jadi wali. Nah, siapa jadi walinya? Walinya adalah wali hakim, ya. Jadi wali hakim dan itu. Kalau di kita siapa KUA, penghulu, nah itu yang jadi wali hakim ketika orang menikah. Tetap bisa nikah, walaupun bapaknya hasil zina, gitu ya. Tetap bisa nikah, cuma yang menikahkan bukan bapaknya, bukan bapak biologisnya. Dia kan bapak biologis, tapi bukan bapak syar'i, ya. Nah, bapak biologis doang itu nggak bisa menikahkan, harus bapak syar'i juga. Nanti menikah dengan nikah yang sah. Kalau di hasil zina menyerang perempuan, maka dia cuma bapak biologis saja, bukan bapak syar'i. Nah, maka tidak berhak menikahkan. Yang benar menikahkan itu adalah nanti wali hakim, bukan orang tua kakaknya juga, tapi wali hakim. Wali hakim tadi ya, KUA wali kita. Bukan ustaz, bukan ya. Wali hakim itu bukan ustaz, hati-hati Pak ya. Wali hakim itu adalah petugas yang resmi punya negara, itu wali hakim. Jadi nggak bisa kita mengangkat ustaz sebagai wali hakim, itu nggak bisa. Mohon maaf, ada orang kawin lari, gitu ya, sudah disetujui sama orang tuanya, kemudian dia cari ustaz untuk dinikahkan ustaz itu, padahal dia bukan pegawai KUA. Itu nggak boleh, itu zina. Dia menghalalkan yang haram. Karena wali hakim itu harus petugas resmi dari negara. Kalau di kita,
Wassalamualaikum